datang hari ini. Thank you juga buat yang tadi udah reaksinya cukup merasa terhibur sama trailer kita. Jadi mungkin kalau menjawab pertanyaan Dias tadi, kenapa kita bikin film ini, kita sebetulnya tuh jatuh cinta sama ceritanya. Film ini tuh bukan cuma punya premis yang sangat lucu gitu kan. Semoga tadi juga tercapture di trailernya. Ada 3 orang nih yang kepepet urusan ekonomi, terus udah gitu nekat pesugihan. Pesugihannya bukan cuma berhasil tapi terlalu berhasil, sampai demitnya ketagihan sate-satenya ya. Nah itu kita ngerasa tuh lucu banget, dan ritualnya sendiri juga kan sangat lucu ya. Konsepnya ritualnya tuh bukan kita yang ciptain, ritualnya emang udah ada. Jualan sate pakai daging burung gagak dan jualannya harus telanjang. Itu aja udah dengernya aja udah absurd banget gitu kan. Terus premisnya juga bikin tambah absurd. Makanya kita sangat jatuh cinta lah waktu Agung penulisnya nih share ke kita konsepnya. Satu lagi pas kita pikirin tuh di sini punya tema yang sangat dekat gitu loh. Mungkin di sini semua pasti pernah ngerasain kan capek jadi orang miskin kan kita. Banget Mas. Capek kita. Iya. Oh iya, cepet ya. Orang-orang bilang, wah saya capek kerja gitu. Kita sebenarnya bukan capek kerja, kita capek miskin. Kalau kerja tapi duitnya banyak juga nggak capek ya kan. Nah jadi kita ngerasa film itu kok relatable lah buat banyak orang gitu ya. Di sini ya, makanya kita merasa wah ini let's pick up this project and let's produce this project gitu. Yes, benar. Terima kasih Mas. Selamat pagi semua, terima kasih sudah menyempatkan datang hadir ke sini. Saya Nugroho Agung. Kalau untuk ide pesugihan Sari Gagak itu sebenarnya sudah jadi mitos masyarakat di daerah Jawa ya, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Yogyakarta. Itu di pinggiran-pinggiran sana masih banyak sekali orang yang melakukan pesugihan itu. Bahkan waktu riset di berita itu di media besar, koran online gitu, itu ada penyeludupan 51 burung gagak dari Sulawesi ke Jawa. Gitu. Terus banyak banget kan sebenarnya burung gagak itu sebenarnya cukup mulai mau punah gitu. Gitu kan. Jadi pas lagi risetnya, ternyata memang ada, ini masih ada kegiatannya. Dan ritual emang seabsurd itu, harus melakukan telanjang bulat kan, terus di tempat angker, kuburan, gua, pantai, hutan, itu mereka harus ritual dengan tanpa sehelai benang pun, minta harga satenya terserah dia gitu kan, kalau suka pasti akan dibeli dan ritual berhasil, dia akan kaya gitu. Tumbalnya pakai manusia kan, biasanya kalau pesugihan itu kan tumbalnya pasti kan serem banget kan ya. Ini burung gagak yang dijadikan sate. Berarti risetnya setelah film ini nama saya diganti apa dan ganti apa sih? ayo sebutin. Biar makin akrab dengan teman-teman media jadi penyebutannya. Dan Cesar diganti jadi Jangan, tadi itu beneran ditulis tak? Ya, Dono memberikan saya nama Jawa lah. Oke. Jadi dia kan nggak ada darah-darah dari orang Jawanya sama sekali gitu kan. Namanya Isi kan singkatan dari namanya Etienne Sisa. Betul. Setelah gabung sama kita, isinya jadi Eko Cahyono. Ya, tapi itu biar semakin menjiwai ke proyek ini lah. Makin akrab ya. Betul. Cuman kalau balik ke pertanyaan tadi, jadi ketika ditawarin proyek ini, kayaknya gue bilang ke bapak produser bahwa ini harus gue ambil, gue harus involve dalam proyek ini karena selain jatuh cinta dengan ceritanya, dengan konsepnya, tentunya ini lumayan sentimental karena bekerja dengan pemain yang udah lama kita kenal. Jadi ya akhirnya proses ini tuh kayak main-main sebenarnya. Kayak main, kita tuh kayak nggak kerja sebenarnya. Jadi banyak bercanda. Berarti aku doang yang kerja nih. Betul. Karena kamu kita jauhin. Orang kalau kedip lama tipes. Itu, tapi ya akhirnya jadi proses yang menyenangkan sekali lah mengerjakan film ini karena bekerja sama dengan teman-teman, akhirnya menjadi sebuah perjalanan yang komplit buat Tepuk tangan. Minono ceritain. kalau ada wong budak. Masa sama senior kayak gitu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi Pagi Mas. Selamat pagi. Mami aman kan ya? Mami aman ya? Oh iya. Benar. Ngapa ini gono?
biar ngingetin kalau masih Pada siang. saat saya ditawarin film Sate Gagak ini, ya yang jelas ini Sate Gagak ini komedi ya, Ya. dan memang saya juga seorang komedian. Iya. Jadi ya langsung klik aja gitu loh. Cuman aku di sini jadi apa, terus apa ya aku pelajari dulu, terus akhirnya kita ketemu, kita ada reading apa ya asik-asik aja gitu loh. Dan di sini saya itu dibebaskan banget sama Mas Dono sama Mas Isi. Isi. Pokoknya enaknya Mami Nunung gimana, yang penting pokoknya nggak lari dari Karakternya. karakter. Karena di sini memang karakter saya sebagai ibu yang galak banget, punya menantu yang miskin. Iya, tadinya memang miskin si Antoni. Iya. Tapi karena si Antoni jatuh cinta sama anak saya, akhirnya dia mengambil jalan pintas Yes. untuk nyari pesugihan Sate Gagak itu. Oke. Jadi Sama Yoriko juga kan di sini sama ya. Yoriko yang jadi anak saya. Ya, gimana Mami nge-build chemistry-nya sama Ardit kan sebagai bantunya nih? Sama Ardit enak-enak aja gitu ya, karena ya memang Ardit juga komedian ya. Terus sama ini aku yang jijik. Semua. Yang jijik sama Benny tepuk tangan. Semua jijik. Kok bisa semua? Tiba-tiba ngomongin Ardit Setiap syuting ketemu dia dari awal yang saya tanyain dia, Iya. kalau nggak ada syuting makan di mana? Jangan kurang ajar. Happy, saya senang saya hari ini. Kemarin ya, Iya. setiap artis si Yono sama kalau makan kopi susu nih, kue nih, dia selalu nawarin permen. Aku punyanya. Mami jangan dibocorin, ntar aku nggak bisa ikut syutingan orang lain. Emang dari makan ya? Iya, tadi. Yang jelas aku syuting layar lebar itu aku menemukan dunia baru Yes. bagiku ya, karena memang mungkin kalau untuk di komedian bukan saya sombong ya, udah kayak stuck gitu. Iya, Kalau- iya. iya, Betul. Saking puncaknya ya. Enggak, saya karena aku tuh kalau ada tawaran, Mama syuting besok bintang tamu kok ini komedi, itu udah yang nggak mikir. Tapi Iya. sekarang kan kalau layar lebar tuh mau nggak mau meskipun aku banyak dibebasin Yes. untuk biar aku tetap kayak punya PM, terus punya suasana baru, Nah. anak-anak baru. Bener, kalau lihat Mami Nunung tuh kalau nggak udah kayak nggak punya pikiran. Ada suaminya, Ada suaminya. Soalnya kan nggak pikir, udah bebas gitu. Kita tuh jadi orang jelek minimal sopan. Sopan lah. Jadi aku Ya. happy, Ya. aku seneng. Apalagi di Sate Gagak ini syutingnya juga nggak serius-serius banget. Mau syutingnya juga happy, pas di luar syuting kita juga happy. Pokoknya enak lah. Enak lah, Benny aja kan jalannya ya. Mami. Apa benar Mami katanya Mami memilih Arif Didu sebagai suami itu Mami yang request? Aku harus di aja belum kenal. Baru kali sana. Iya. Kamu tahu? Aku syuting sama kamu berapa kali? Iya. Baru ketemu namamu ya di Sate Gagak kan? Iya. Anto kamu namanya siapa sih? Aku. Oh, Arif Didu juga. Manumir. Iya. Kalau Mas Arif Didu aku ngerti banget siapa, cuma Iya. namanya nggak tahu. Baunya udah keciuman ya. Kalau Yono Benny ini malah jadi Halo. nggak Yono yang paling hafal. Hafal Yono Dari ya. namanya. Iya. Jadi Gampang. iya itu Yono tahu gitu. Ini sampai sekarang aja gue nggak tahu. Lucu banget. Lucu banget. Bisa nggak? Tapi Kagetnya simpel. Iya. Saya bikin 3 sih kagetnya. Gak bisa. Tapi karena lu apa sih jadi siapa di sini? Saya pengen tahu. Saya di sini. Iya. Saya di sini jadi Abah Budi. Abah Budi itu seorang paranormal, Iya. tapi dia gaul gitu. Jadi saya, kok jadi paranormal gaul gitu. Sebenarnya penawaran film ini masuk, saya barengan sama penawaran lain sebenarnya. Film. Penawaran lain apa? Saya pilih Sate Gagak. Jadi ada 2 penawaran, tapi saya pilih Sate Gagak. Satunya? Jualin temen bantu jual anjing. Kirain doanya film. Kirain dua-duanya film. Bisa ngelawat setup dulu. Tangannya pas. Iya. Pil ada tawaran Sate Gagak sama temen saya namanya Rebecca. Bantu jualin anjing nggak? Yang diambil. Itu bantu jualin anjing atau bantu jualin anjing? Yang kedua. Iya. Mana berarti ya? Iya. Dia jual anggur.
Terus, kok dukun gaul gimana? nah, itu gimana tuh? Lu katanya gimana tuh prosesnya mendalami karakter itu, dukun gaul? Saya lihat ini youtuber yang kayak siapa Pak yang itu? Siapa? Sarah Wijayanto. Oh, Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto kok Pak? Ya, Mbak Sarah Wijayanto. Mbak Sarah Wijayanto. Terus? Itu kan apa yang cowok-cowok dia juga. Ya. Gitu saya liatin nih. Oh kalau gestur keren saya bisa, muka yang nggak bisa saya gitu kan. Udah saya ikutin Iya. gitu. Oh bagaimana ketenangan. Sorry, kamu dengar pertanyaannya nggak sih? Apa? Gimana tadi megang kepala Mbak Nunung? Oh, benar benar ini karakter dari karakter baru dapat Saya tantangan. nyiapin dari hotel yang ini soalnya. Jadi kalau MC-nya improve bukan salah saya. Salah saya maaf. Iya salah. Udah lo risetnya sampai lihat dukun-dukun. Ya itu gimana gitu, menghadapi kekeosan itu Ya. si orangnya Abahnya tetap ini. tenang nih gitu. Tapi sampai sekarang masih hafal mantranya katanya sekarang. Wah sekarang Iya. udah pergi. Gak ada masalah. Coba dipraktekin coba. Ada setiap scene Praktekin. beda-beda Pak. Saya juga lupa kalau ditanya. Yang beda-beda kamu. Iya. Iya. Kamu yang bikin beda. Sutradara nih. Pir, pakai yang scene sebelumnya. Wah udah lupa. Continuity, wah lupa juga. Gitu. Karena kita syuting hapus. Tapi ada satu kejadian di mana dia panik. Kenapa? Dia lagi megang kepala Mami Nunung. Iya. Wah, gitu-gitu. Lakinya datang. Yang ngekat karena saking serunya ya. Iya. Proses syuting yang ngekat bukan Sutradara. Parisi atau Dono. ini siapa nih? Dono temen saya. Temenmu. Udah gini nih kita udah acting menang gitu. Iya, iya. Tiba-tiba dia, hei istriku diapain? Weh, nih Ian nih. Kaget. Saya takutnya beneran gimana nama suami orang. Kagak loh, tapi menarik ya karakter yang ada di sini ya. Iya, Akan karakter kita lihat gimana tepuk tangan untuk Firza Falasa. Pemeran utama ini jawabnya. Mau ganteng sopanan diambil. Sudah menyempatkan hadir. Semoga suka dengan poster dan trailernya. Pertanyaannya sebagai aktor drama ya saya komedi. Drama apaan sih? Acting drama. Sebenarnya ini dari berbagai aspek udah kenalnya sama dari produser, dari pemain, dari kru, dari sutradara udah pada kenal. Jadi kayaknya memang syutingnya menyenangkan sekali, bahkan nih untuk menggambarkan selain yang tadi udah diceritakan. Iya. Ada satu momen Benny belibet yang ketawa kameramennya. Saking akrab aja udah. Di depan lagi ya. Biasanya kan yang ketahui pemain lain Iya. atau siapa ini krunya juga ikut ketawain karena pas lagi selesai kita ngobrol-ngobrol. Jadi emang udah sedekat itu ya, nggak Udah cuma sedekat teman-teman di depan layar, di belakang layar juga ya. Iya. Tapi kan di sini Anto, lo yang membawa cerita ini nih, yang menggerakkan Nah, ceritanya. Sebenarnya kami bertiga ini membawa masalah yang berbeda-beda, bener ya Mas Agus dan Mas Aura. Jadi Iya. saya permasalahan adalah cinta. Mm-mm. Nah Yono ini adalah ingin membantu orang tuanya. Iya. Benny tertipu pinjol. Gitu. Itu real life-nya, real life. Real life. Masih aman bulan depan balik. Nah, jadi kami ini diharapkan bisa paling tidak membawa isu-isu yang mungkin relate dengan warga. Jadi jadi yang nonton juga kayak, oh mungkin gue pernah ngerasa di posisi seperti itu. Gitu. Posisi yang mana, di posisi Yono kah, di Adit Ya, atau jadi di Pak, pilih aja. Benny gitu ya. Pilih aja. Jadi Kalau suruh pilih milih kamu semua. Dia yang paling parah dia. Orang dia tes baju aja udah dilepas semua. Iya benar. Oh iya. Sima aktor Hollywood. Wih. Cuma dari kamera master jatuhnya kayak tupai lompat. Seneng banget ya, seneng banget pasti. Tapi seru kan ya, ketagihan ya dari sini ya syuting. Saya bisa real Pertama. nggak pakai baju kayak biar kayak binatang gitu. Tapi karakter lo bakal banyak relate sama masyarakat juga ya, kalau tadi dari kan apalagi hubungan lo nanti sama orang tua nih di sini. Kayaknya sebenarnya lebih relate ke aku pribadi juga Oke. sih, karena Ya. aku dari dulu memang kerja untuk keluarga, Iya, iya. untuk bantu orang tua gitu. Dan di sini
bantu orang tua juga jadi Pekerja sangat- keras Yono ini saya kenal banget. Orang tuanya kan mohon maaf ya pendidikannya nggak tinggi. Udah Tapi bantu kamu. Kamu bantu ya aku. Gak usah diperjelas. Biar kamu kayak pekerja keras itu loh Yon. Ya nggak usah orang Ya, tuh. ya. Perdana gak sih di poster? Perdana Perdana ada di poster. di poster. Ada kan pernah lomba Tapi- 17-an tuh pernah. Tapi sebesar ini baru sekarang. Ada ini. tapi bukan aku. Oh iya, itu baru Kalau ada yang perdana. banyak, kalau gitu banyak. Siap, tepuk tangan untuk Yono. Thank you. Iya. Make up, kau diangetin. Anjing make up. Benny ditonjok. Karena ini gimana pun Ben ini membantu untuk tim make up. Iya. Dia langsung datang, Mas Benny jangan make up setan. Padahal baru datang. Baru datang ya padahal. Gimana Ben lo? Apa yang lo dapatkan lagi eksplorasi seperti apa dari seorang kantorannya Benny? Ya ini salah satu karakter yang beda sih. Benang kuning perfilman Indonesia. Benang merah. Benang merah. Merah. Benang kuning mah. Coba. Perfilman gold. Kok bisa? Ben. Ben. Nah, Bercanda yang benar kamu tadi ngingetin Maaf ya aku teman-teman, orang tuanya Benny itu berpendidikan. Ya, terus nggak apa-apa dong. iya. Benny-nya. Benny Terus Ben gimana Ben? Karakternya seperti apa sih yang bisa nih. dieksplor? Sebenarnya karakter ini yang aku di sini paling ngalah nih di antara mereka berdua. Iya iya iya. Mukanya pekok gitu. Mukanya pekok. Aku cocok kalah ya. Iya. Karena mukanya gini kayak mukanya pekok gitu. Terus Ben? Ya itu masih ketawa seneng pada. Kenapa sih biarin orang ketawa happy. Sebenarnya aku kalau Yono kan seneng kan kayak Iya. kayak apa di Gantelan Jauh kebalikannya paling risih tuh. Dan aku juga mau protes sama produser juga. Wah, kenapa? Karena sebelumnya nggak dikasih tahu, Amin satu mau tanda tangan kontrak baru. Tapi kan mau, belum tanda tangan. Sebelum tanda tangan kontrak baru dikasih tahu, akhirnya kan wah nggak bisa nih nilainya segini mas. Nggak bisa. Nilai tambah berapa? Kalau telanjang potong 50%. Lah, kok malah potong? Lebih murah lagi. Lebih murah justru ya. Tapi kita ada dua versi film ini. Iya. Yang satu lagi yang di Blu-ray satu Benny. Itu aja. Karena satu tubuh jorok. karena Benny pas buka baju Iya. belah pantatnya sampai sini. Sampai buku. Pas ada Benny kayak ada resletingnya. Aduh. Tapi seru ya Ben ya, seru ya. Ada Seru bareng- banget karena sama film bareng teman-teman teman-teman ya. bahkan kita itu dari reading pertama Iya. karena skripnya tuh sangat buat saya tuh sangat potensial ini. Oh, ini bisa dilucuin kemana-mana. Tiap reading pasti ada nambah lagi, ada nambah lagi. Syuting tiap take juga ada nambah lagi.